Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta para elit partai pengusung Ganjar Mahfud menyatakan pemilu 2024 diselimuti kecurangan, intimidasi, serta penggunaan kekuasaan oleh Presiden. Sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power. Ganjar Pranowo menyatakan, gugatan hasil Pilpres ke MK merupakan benteng terakhir mengawal demokrasi atas dugaan kecurangan pemilu yang masif diungkap publik. Tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Ganjar juga menyatakan pendaftaran gugatan hasil Pilpres ke MK dilakukan paling cepat pada Jumat atau Sabtu pekan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan, tidak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini, MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. KPU itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1, Pileg ada 1. Pileg 1. Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau Pilpres pleno terus. Ya. Untuk Pileg? Pileg panel. Ya diproses kan nanti ada, kalau yang Pilpres itu kan ada tidak ada perbaikan ya, mungkin nanti tinggal menunggu di registrasi saja. Kalau sudah waktunya nanti diregistrasi, karena begitu diregistrasi kan argonya terus jalan itu 14 harinya. Jadi yang begitu banyak Pak, gimana kira-kira Pak? Ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Kalau dilihat dari permintaan mereka bisa mengadakan pemilu. Oh, nanti itu kan belum disidangkan juga. Nanti nggak bisa kita Dengan bicara materi dulu. iya nggak bisa, nggak mau ngimbau, karena kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif toh Mbak. Orang mau datang mau mencari keadilan ke sini ya silakan. Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap. Calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jumat siang. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengaku mengajak Nasdem bergabung ke dalam pemerintahan. Prabowo tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Presiden terpilih disambut langsung oleh
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di halaman gedung Nasdem Tower. Usai menggelar pertemuan, Prabowo Subianto berbicara mengenai Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini menginginkan para tokoh untuk kembali rukun setelah pemilu selesai dan bekerja sama untuk membangun Indonesia. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira. Usai bertemu Prabowo, Capres Anies Baswedan bertemu dengan Surya Paloh untuk berbuka puasa bersama di Nasdem Tower. Menurut Anies, rencana Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo masih jauh karena pelantikan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan Oktober mendatang. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Nasdem Tower untuk buka puasa bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam kesempatan ini, Anies mengomentari pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Surya Paloh. Anies tidak terlalu banyak menanggapi pertemuan tersebut lantaran pihaknya masih fokus sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Anies juga berpandangan terkait rencana Nasdem bergabung ke pemerintahan Prabowo masih terlalu jauh, sebab Prabowo baru akan dilantik pada Oktober mendatang. Karena siapapun yang nanti terpilih, itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini, semuanya sifatnya spekulatif. Karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Sebelumnya KPU telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming-Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 24,9% suara, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming-Raka memperoleh 58,6% suara, sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 16,5% suara. Massa dari Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa menolak politik dinasti di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Yogyakarta, massa menolak hasil pemilu 2024 karena ada dugaan kecurangan. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap politik dinasti dan mendesak mengusut dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket. Massa juga bergantian berorasi di atas mobil komando untuk menyuarakan bahwa putusan MK melanggar etik karena menerima pencalonan Gibran. Selain itu, massa menyebut ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pencalonan Gibran Rakabuming-Raka. Di DKPP yang menyebut bahwa ketua KPU melanggar etis karena sepasca putusan MK tidak membuat aturan selanjutnya. Hal ini yang membuat ketua KPU dilakukan penghukuman ataupun sanksi dari DKPP. Yang ketiga, kita melihat dugaan beberapa catatan terkait dengan pengangkatan kepala daerah yang berdampak pada gangguan yang merugikan di beberapa pihak. Kemudian yang keempat terkait dengan bansos, bahwa bansos ini adalah program negara, program pemerintah, kemudian tidak boleh dikira menjadi program salah satu dari paslon ataupun dari pribadi Pak Jokowi. Untuk menjaga keamanan aksi, aparat kepolisian menerjunkan anggotanya untuk mengawal aksi tersebut. Pada periode mendatang harus menjadi. Aksi serupa juga digelar massa dari Koalisi Sejagat di Yogyakarta. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya menolak hasil pemilu 2024. Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk raksasa di depan Tugu Golong Giling. Kemudian sebagian dari mereka bergantian berorasi menyampaikan aspirasi.
Koordinator Koalisi Sejagat Boy berpandangan demokrasi Indonesia telah mati sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia minimal Capres-Cawapres dan meloloskan Gibran Rakabuming Bumi Raka sebagai calon wakil presiden. Kalau kita tahu sendiri bahwa Ketua MK sendiri, Anwar Usman adalah paman dari Gibran, adik ipar dari Jokowi. Artinya apa? Ada konflik kepentingan di sini. Ada konflik kepentingan. Nah, dari itu maka mau hasil seperti apapun, pemilu hari ini sudah cacat. Jadi kami tidak akan menerima hasil pemilu. Selain menolak hasil pemilu, Koalisi Sejagat menuntut agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik oleh badan independen di bawah pengawasan sipil. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.